الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, kitab yang suci. Al-Quran, kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran imam kita. Al-Quran cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT suratul Waqi'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. Al-Quran sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia. Kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim, Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Muta'addi. Artinya, kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa? Kemuliaan yang kita dapat. Pertama,
mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur. Akan membela kita nanti di hadapan Allah hari kiamat. Ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat, tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota. Cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada Ahlul Quran. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik, kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia, yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran.
Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rakaman-rakaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat ke sana kemari. Makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran. Lihatlah Al-Quran. Semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran, jamaah sekalian. Sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Al-Quran memberi yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran. Itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita, menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana. Saya kasih amalan. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya. Dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo
jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkahnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul Azim. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita, supaya menghidupkan bacaan Qul Huwallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anak dan cucu salih salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahnya Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil-Quran wa'izzana bil-Quran warfa'na bil-Quran واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanak Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.